Assalamualaikum, hai ketemu lagi dengan aku di Melati CGD Angkatan 9 BSDN 1 Kutarjo, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Dalam hari ini saya akan melaksanakan praobservasi dan ditemani oleh Ibu Guru Bu Yana. Beliau adalah guru kelas 1 BSDN 1 Kutarjo. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mengadakan observasi ya, percakapan di mana sebelum nanti saya mengamati jalannya proses belajar mengajar di Yana di kelas 1 ini. Di dalam kelas itu nanti saya akan supervisi kelas ya. Di situ tujuan yang dilakukan supervisi tadi adalah untuk mengevaluasi ya, atau jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas ya. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan di mana nanti di saat pembelajaran di benar-benar sudah mempersiapkan pembelajaran, jadi alat-alat medianya dalam waktu kapan ya nanti kuliah Tanggal 8. ya, jadi lakunya pada hari lagi. Jadi nanti ada persiapan yang lebih matang. Adapun ini adalah beberapa pertanyaan sebenarnya yang akan saya sampaikan. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya nanti dengan mengamati gambar dengan rumah, siswa kelas 1 dapat menyebutkan letak dengan ruang dan apa fungsi dengan ruang tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu kompetensi teknologi, di antaranya ada keaktifan siswa, kemudian saya menggunakan metode Robin Based Learning dan pengelolaan kelas. Terus yang ketiga bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin atau proses atau metode pembelajaran dalam kelas tersebut? Baik, jadi karena saya menggunakan metode Robin Based Learning, nanti strateginya adalah yang pertama saya akan membentuk kelompok yang heterogen. Terus yang kedua saya akan menggunakan media gambar, jadi ada gambar 3 dimensi yang akan saya sajikan kepada siswa sehingga mereka dapat melihat gambar tersebut seolah-olah mereka melihat secara nyata warna yang akan saya perlihatkan. Saya metode diskusi dan presentasi yang akan saya kembangkan di pembelajaran saya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas tadi? Media yang saya gunakan itu adalah media gambar berupa 3 dimensi di mana terdapat 4 ruang yang saya bagikan menjadi satu yang akan saya sajikan, dan di dalam ruangan tersebut ada beberapa benda yang seharusnya ada di ruangan tersebut. Nanti siswa akan melihat gambar tersebut sekaligus menyebutkan itu ruangan apa dan benda apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira kapan melakukan pembelajaran itu? Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Baik, saya akan datang dan saya akan supervisi dengan Ibu Yana di kelas 1 hari Jumat di dalam bulan nanti. Setelah itu saya adakan percakapan lagi dengan kelas 11. Saya akan mengadakan terima kasih Bu Yana atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga nanti pembelajaran bisa berjalan lancar dan baik ya. Terima kasih percakapan saya dengan Bu Yana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi Ibu Yeni. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya Iin Indrayani sebagai pengajar praktiknya Ibu Yeni. Kebetulan Ibu Yeni adalah calon guru budaya angkatan 9. Nah, hari ini saya melaksanakan pendampingan individu yang mana saya hari ini menjadi observer untuk kegiatan pasca observasi. Nah, jadi kalau tidak salah kemarin Bu Yuwana sudah diobservasi. Nah, itu adalah salah satu kegiatan supervisi untuk rekam sejawat. Nah, jadi Bu Yeni sebagai CGP ini mensupervisi atau mengobservasi Bu Yuwana di kelas dengan maksud tujuan adalah melihat bagaimana pembelajaran Ibu Yuwana di kelas. Nah, mungkin pada saat pembelajaran itu Ibu Yuwana ada kesulitan, ada kendala. Nah, di proses fase observasi ini silakan nanti Bu Yuwana menyampaikan kendala apa ketika observasi itu punya kendala apa di kelas. Itu disampaikan, kemudian nanti akan menemukan sebuah solusi. Nah, untuk berikutnya saya serahkan untuk kegiatan pasca observasi kepada Bu Yuwana sama Ibu Yeni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kakak-kakak untuk pertemuan kali ini pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yuwana terkait dengan jalannya proses observasi kemarin di kelas Ibu Yuwana kelas 1 kemudian tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan ya dalam kelas. Nah, pertama itu bagaimana perasaan Ibu Yuwana setelah saya observasi di kelas sudah puas kan dalam pembelajaran itu? Iya, terima kasih mau bisa menjawab. Ketika diobservasi, tentu saja karena ini baru pertama kali, jadi saya merasa agak tegang, karena biasanya saya hanya berinteraksi dengan anak-anak kalau di kelas dan sekarang ditemui oleh kepala sekolah, jadi ada rasa takut kalau salah, tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar dan selama observasi saya merasa memang masih ada kekurangan untuk pembelajaran saya. Mungkin bisa diceritakan apakah kekurangan dari Bu Yuwana itu mungkin ada pengembangan sendiri atau kekurangan itu? Kekurangan saya yaitu kemarin ada beberapa siswa yang merasa kurang percaya diri ketika saya mengajak mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka ya, karena memang mungkin kelas 1 masih bingung karena mungkin kurang percaya diri, aku belum bisa membaca, kok disuruh maju ke depan, nah begitu. Nah, mungkin dari kekurangan itu mungkin Ibu ada cara untuk solusi ya, gimana ada perubahan selanjutnya yang lebih baik. Ya, solusi saya mempunyai rencana untuk melatih mereka bicara di depan kelas. Jadi saya kembangkan public speaking mereka. Nah, untuk pelatihannya mungkin dimulai dari membaca teks di depan kelas. Setelah itu saya melakukan dialog, misalkan hanya menanyakan tentang kegiatan sehari-hari, tentang apa yang mereka sukai itu di depan kelas. Jadi mereka mempunyai pengalaman bicara di depan umum seperti itu. Baik, kalau saya kemarin juga sudah bagus ya, mungkin kalau ada kekurangan itu kapan jadi bisa diperbaiki lagi, nanti bisa mengunjungi saya atau itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu. Maaf, terima kasih banyak Bu Yuwana atas waktunya. Terima kasih Bu Yeni sebagai coach dan Bu Yuwana sebagai coaching. Menarik sekali, dan untuk proses coaching kali ini sudah bagus, sudah ada beberapa alur yang sudah dilalui ya. Nah, tadi ada tujuan dari percakapan itu apa kan sudah disampaikan. Kemudian ada identifikasi masalah, yaitu identifikasi masalahnya tadi berupa siswa yang kurang percaya diri ya dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian untuk rencana aksinya tidak lanjutnya itu dari karena anak tidak pede maju ke depan, akhirnya Bu Yuwana punya solusi, itu memberikan mereka materi public speaking, memotivasi mereka agar lebih percaya diri. Nah, itu termasuk solusi yang bagus.
Kemudian mungkin ada beberapa yang nanti bisa ditambahkan kalau nanti Bu Yeni sebagai coach ya, nanti ditanyakan juga, misalnya suatu saat ada guru yang ingin curhat, nah, ini ditanyakan kira-kira untuk melaksanakan aksinya tadi itu dilaksanakan kapan, kemudian kira-kira melibatkan siapa, terus komitmennya ke belakang seperti apa, apakah akan seperti itu terus atau nanti berhenti di tengah jalan. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah tadi Bu Yeni sudah bagus, yaitu membimbing rekan sejawat dalam observasi kelas, kemudian menggali permasalahan-permasalahan dari kunci, kemudian menggali solusi-solusi. Akhirnya Bu Yuwana sendiri menemukan solusinya. Oh, nek pengen anak-anak itu nanti berani maju, saya harus memberi mereka materi public speaking. Saya harus memotivasi bahwa kita maju itu loh, salah atau benar itu loh, yang penting kita sudah berani. Terima kasih untuk hari ini Bu Yuwana, Bu Yeni untuk proses pasca observasi sudah berjalan dengan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.